Teman-teman, nama saya Rahmatika dan saya akan menjelaskan tentang tumbuhan, hewan, dan kehidupannya. Pertama, kita akan membahas tentang tumbuhan. Nih, bagian-bagian tumbuhan ada di sebelah saya. Pertama, kita akan membahas tentang akar. Paling pojok dan ada tulisannya, paling bawah paling pojok. Paling bawah dan ada tulisannya akar. Akar ini biasanya berfungsi untuk menyokong, memperkuat berdirinya sebuah tumbuhan. Akar itu biasanya menyimpan makanan, menyerap air. Yang kedua, ada batang. Sebelah sini gambarnya ada batang. Batang ini berfungsi sebagai tempat mengarahkannya tumbuhan untuk mendapatkan matahari, tempat penyambungan antara daun, bunga, dan buah, dan batang juga sebagai tempat penyimpanan makanan. Dan yang ketiga, ada daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat bernapasnya pada tumbuhan, dan tempat terjadinya transpirasi. Dan yang keempat, ada bunga. Bunga sendiri berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif dan berfungsi sebagai untuk menariknya serangga atau burung untuk dapat melakukan penyerbukan. Ada yang kelima, yaitu biji dan buah. Buah ini berfungsi sebagai melindungi biji yang ada di dalam buah. Biasanya itu di buah mangga, dia ada bijinya yang gede. Nah, buah ini yang biasa melindungi biji. Selain melindungi biji, buah juga yang biasa dikonsumsi oleh kita sendiri. Yang biasanya buah itu memiliki gizi, memiliki nutrisi, dan memiliki vitamin. Generatif dan vegetatif. Generatif itu terjadi karena adanya penyerbukan benang sari kepada kepala putih. Saya akan memberi gambarnya sebelah sini ya. Biasanya penyerbukan ini dilakukan banyak cara. Pertama ada lewat hewan, bisa saja seperti serangga, burung yang menyerap sari-sari di benang sari, dan serbuk benang sari itu jatuh di kepala putih. Dan hal itu sama dilakukan oleh hewan, serangga yang kayak gitu. Ada juga lewat angin, biasanya ada angin yang ngebawa si benang sari ini kepada kepala putih. Nah, jika yang nggak tahu, benang sari itu kalau di tumbuhannya, kalau di kehidupan nyatanya itu si jantannya. Sedangkan kepala putih itu biasanya ini si wanitanya. Jadi biasanya penyerbukan ini tadi sudah dijelaskan bahwa penyerbukan terjadi oleh hewan, angin, bahkan manusia sendiri pun bisa. Dan yang kedua, ada perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif ini dibagi dua lagi. Ada yang alami dan ada yang buatan. Vegetatif alami biasanya terjadi seperti pohon pisang, pohon bambu. Pohon pisang sendiri kan ada tunas. Nah, si tunas inilah yang menjadi alat perkembangbiakan vegetatif. Atau biasanya dia kan tumbuh sendiri tuh, si tunas tuh. Dan diambil dan ditanam lagi oleh manusia. Dan yang kedua ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu biasanya terjadi oleh pohon kentang, ketela, pohon ketela, dan banyak sih pohon lain. Biasanya vegetatif buatan ini terjadi kayak di stik, di cangkok, dan masih banyak lagi seperti itu. Setelah membahas struktur dan fungsi pada tumbuhan dan juga alat perkembangbiakan pada tumbuhan, saya akan menjelaskan sedikit tentang hewan. Menurut pengelompokan jenis makanannya, hewan terbagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora sendiri saya akan pajang hewan-hewannya di sebelah sini. Sebenarnya masih banyak lagi, salah satunya saya ambil. Hewan-hewan di sini adalah hewan pemakan daging, dan mereka identik dengan mempunyai taring yang tajam. Karena taring itu berfungsi sebagai pencabik makanan. Dan yang kedua ada herbivora.
Herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Saya juga akan memberikan contohnya hewannya. Hewannya bisa saja seperti kelinci, gajah, jerapah, dan masih banyak lagi. Mereka adalah hewan pemakan tumbuhan. Dan yang ketiga ada omnivora. Adalah hewan pemakan segalanya. Hewan pemakan segalanya maksudnya apa ya? Hewan omnivora itu hewan yang bisa memakan daging ataupun tumbuhan. Setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang pengelompokan jenis makanan pada hewan, saya juga akan menjelaskan pengelompokan perkembangbiakan pada hewan. Sama seperti jenis pengelompokan jenis makanan pada hewan ada 3, di sini juga pengelompokan perkembangbiakan pada hewan juga ada 3. Pertama ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar sendiri adalah hewan yang bertelur seperti ayam, buaya, cicak, penyu, dan masih banyak lagi. Mereka itu ya yang tadi sebelumnya saya sebutkan adalah bertelur. Yang kedua ada vivipar, yaitu hewan yang melahirkan. Sama seperti manusia, pembuahannya terjadi di dalam artian mereka tidak melakukan bertelur, tapi mereka itu vivipar, yaitu melahirkan. Contohnya kucing, terus harimau, terus kambing, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga ada ovovivipar. Sepertinya ovovivipar adalah gabungan dari ovipar dan vivipar. Mereka itu adalah hewan yang melakukan bertelur dan melahirkan. Kira-kira apa ya contoh hewan ovovivipar? Yaitu hewan yang melakukan bertelur dan melahirkan. Saya akan berikan contohnya di gambar ini. Di dalam gambar, aneh ya, mungkin kita jarang mendengar tentang ular, tapi ular itu adalah perkembangbiakannya dengan ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Mereka akan bertelur di dalam tubuhnya, dan jika sudah menetas juga di dalam tubuhnya, maka saat keluar itu mereka itu bertelur di dalam tubuhnya dan menetas dalam tubuhnya, tapi saat dikeluarkan dia akan melakukan vivipar, yaitu melahirkan.